Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidah Muntahaka, NIM 11820070064. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan alat peraga sederhana yang berhubungan dengan pembahasan materi kelompok, yaitu menyangkut dengan alat optik. Alat optik ini tentunya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang alami mata kita ataupun yang buatan. Saya akan mencoba yang buatan, yaitu loop. Loop itu merupakan alat sederhana karena hanya memiliki satu lensa positif, di mana lensa positif ini dapat membentuk bayangan agar terlihat nampak jelas oleh mata. Loop ini tentunya banyak ditemukan pada toko-toko alat optik ataupun toko online. Namun saya akan mencoba membuat loop sederhana ini menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak dipakai, yaitu dari barang-barang bekas dan lain sebagainya ya. Baik, di sini saya sudah menyediakan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga sederhana, yaitu loop sederhana. Pertama, kita membutuhkan botol bekas, botol plastik. Untuk botolnya itu boleh bekas minuman putih ataupun minuman berwarna. Untuk botolnya itu harus diusahakan kembung ya, atau mencembung seperti ini. Kedua, tutup botol. Untuk apa? Untuk membuat sketsa nanti, atau jika punya jangka boleh menggunakan jangka. Yang ketiga, lem. Untuk lem bisa menggunakan lem Alteco, lem lilin, dan lain sebagainya. Keempat, gunting, atau biar lebih mudah menggunakan cutter ataupun bisa menggunakan silet ya untuk membantu. Kelima, suntikan, atau jika tidak mempunyai suntikan boleh langsung menggunakan air, namun mungkin kita perlu lem yang lebih kuat untuk merekatkan. Ini yang keenam, jangan lupa air ya. Air secukupnya saja, mungkin ini akan kelebihan. Selanjutnya kita membutuhkan kardus bekas untuk membuat tangkai loop, pulpen ataupun spidol untuk membuat pola pada tangkai loop, dan juga buletan nanti pada botol bekas, penggaris jika membutuhkan. Yang terakhir mungkin kita membutuhkan sedikit kertas untuk nanti pembuktian apakah benar bisa memperbesar bayangannya ataupun tidak, atau kita bisa menggunakan buku bacaan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ambil dulu botolnya ya. Kita membuat pola terlebih dahulu menggunakan tutup botol yang tadi sudah disediakan. Selanjutnya kita potong pola ini ya, atau bisa langsung nanti membuat dua pola, namun agar lebih mudah kita potong saja satu, nanti kita tempel, kita gunting lagi satunya lagi. Kita sudah mendapatkan ya satu buletan, lalu kita bisa tempel untuk membuat satunya lagi. Setelah mendapatkan dua buletan ini, kita bisa menyatukannya menggunakan lem ya, untuk merekatkan keduanya, dan diharapkan lemnya itu jangan masuk ke dalam. Dan ini ya untuk hasilnya, bisa dilihat. Ini dua buletan yang sudah disatukan. Selanjutnya kita bisa memasukkan air ke dalam ini. Nah, bisa langsung ataupun bisa memakai suntikan untuk mempermudah agar nanti tidak bolong, tidak basah sekali. Kita menggunakan suntikan ini.
kita tarik ya suntikannya sesuai saja. Untuk suntikannya sudah terisi air, kemudian kita bisa memasukkannya ke sini. Jangan lupa untuk memberi lemnya kembali setelah diisi air, karena memakai suntikan juga pasti ada bolong-bolong sedikit ya. Dan ini hasil akhirnya. Ini cukup berhasil ya, jernih, mungkin tidak jernih sekali, tapi ini bisa dipakai. Dan ini yang gagal ya. Karena kenapa? Karena ada lem yang masuk ketika membuatnya. Jadi seperti ini, mungkin masih bisa dipakai namun akan terhalangi oleh lem-lem yang masuk. Bisa dilihat ya. Selanjutnya kita bisa membuat tangkainya dari kardus ya, kardus bekas. Kita gambar terlebih dahulu tangkainya. Nah, untuk membuat buatannya kita sesuaikan dengan lensanya. Kemudian kita bisa mengguntingnya. Kemudian kita masukkan lensa ini ke tangkai yang sudah dibuat dari kardus. Dan inilah loop sederhana sudah jadi ya. Sudah masuk ke dalam tangkainya. Ada 3 bagian dalam loop ini. Yang pertama yaitu ada tangkai loop, berfungsi untuk memegang loop agar loopnya itu tidak terjatuh ketika dipakai. Yang kedua ada lensa cembung ya yang dipakai, yaitu untuk memperbesar benda yang kecil agar benda tersebut itu nampak besar. Selanjutnya yang ketiga ada bingkai loop, yaitu sebagai bingkai dari lensa cembung pada loop tersebut. Nah, penggunaan loop sebagai kaca pembesar ini bermula dari kenyataan bahwa semakin dekat objek ke mata, semakin besar objek dapat dilihat. Sebaliknya, semakin jauh ke mata, maka semakin kecil objek dapat dilihat. Nah, yang ini itu sebenarnya dinamakan dengan prinsip atau cara kerja loop. Sebagai contohnya itu sebuah benda ketika dilihat pada jarak 25 cm akan tampak 2 kali lebih besar daripada ketika dilihat pada jarak 50 cm. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang telah disediakan. Contohnya ada 2 buah benda yang besarnya itu sama, benda A dan benda B. Kita lihat pada gambarnya. Nah, benda B ini lebih dekat ke mata dibandingkan dengan benda A. Maka benda B ini akan tampak lebih besar daripada benda A karena sudut lihat benda B yaitu alfa 2 lebih besar daripada sudut lihat pada benda A yaitu alfa 1. Jadi terbukti semakin dekat benda semakin besar sudut lihatnya dan benda tampak semakin besar. Tetapi bila jarak benda ke mata ini lebih kecil daripada jarak titik dekat mata yaitu 25 cm, walaupun benda tampak lebih besar namun akan terlihat tidak jelas atau kabur. Untuk memperbesar sudut lihat benda yang seperti ini agar tetap tampak jelas, maka digunakanlah lensa cembung sebagai loop. Jadi, meskipun jarak terdekat objek yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata itu 25 cm, dengan menggunakan loop ini memungkinkan untuk menempatkan objeknya itu lebih dekat daripada 25 cm. Namun, dalam mengamati objek menggunakan loop, yang dilihat itu bayangan objeknya, bukan objek yang sebenarnya. Ketika objek lebih dekat ke mata, sudut pandangan mata akan menjadi lebih besar sehingga objek terlihat lebih besar ya. Perbandingan sudut pandangan mata ketika menggunakan loop
dan sudut pandang mata ketika tidak menggunakan loop disebut perbesaran sudut. Kita bisa lihat gambarnya supaya lebih jelas. Nah, perbesaran sudut ini, perbesaran yang terjadi dalam loop ini disebut juga dengan perbesaran anguler. Secara matematis, perbesaran anguler pada loop dapat dituliskan dengan dalam menggunakan loop ini dikenal dua cara pengamatan. Yang pertama, mata tidak berakomodasi. Cara memandang objek pada titik jauhnya, di mana otot siliarnya tidak bekerja atau rileks dan lensa mata berbentuk sepipih-pipihnya. Untuk mata tidak berakomodasi, caranya yaitu dengan menempatkan benda di titik fokus lensa. Maka pada keadaan ini berlaku S-nya itu sama dengan F. Karena benda di titik fokus lensa, maka bayangan yang terbentuknya itu terletak di tak terhingga. Pada penggunaan loop dengan mata tak berakomodasi ini dapat memberikan keuntungan, yaitu matanya itu tidak cepat lelah. Namun perbesarannya berkurang atau minimum. Dapat dirumuskan dengan persamaan M sama dengan Sn per F. Kedua, mata berakomodasi maksimum. Cara memandang objek pada titik dekatnya. Otot siliarnya itu bekerja maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk secembung-cembungnya. Caranya yaitu bendanya diletakkan di antara titik O dan F, yaitu di ruang 1, agar bayangan yang dihasilkan loopnya itu terletak di titik dekat mata. Nah, untuk perbesarannya sendiri, M sama dengan Sn per F ditambah 1. Pada loop mata berakomodasi maksimum ini dapat memberikan keuntungan, yaitu perbesarannya itu bertambah atau maksimum. Sederhana ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat tulisan yang kecil seperti tadi ataupun benda kecil lainnya. Namun keakuratannya tentu tidak akan sama seperti loop pada dasarnya, karena ini hanya menggunakan bahan-bahan ataupun barang-barang bekas. Dan terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.